Mausikos 88,9 FM. Your favorite music on your favorite radio. MOU Music on you. Music for your request. Musikos Radio 88,9 FM. Your favorite music on your favorite radio. Cosmate. Wih, pasti Cosmate udah pada nungguin nih. Sorry Cosmate, seneng banget Siska akhirnya kembali hadir untuk menemani malam minggu kalian. Siapa nih yang lagi sibuk siap-siap buat malam mingguan dan yang sibuk gak ngapa-ngapain alias masih rebahan? Buat Cosmate yang bingung mau malam kemana ataupun yang sudah PW banget nih di rumah, bisa banget request lagu atau curcol ke Siska via DM ke Instagram musikos.fm atau ke nomor 02677613589. Karena Siska bakal nemenin Cosmate selama 1 jam ke depan di program MOU aka Music on You. Sebelum kita masuk ke sesi remission, Siska mau ngasih kalian lagu yang lagi hits nih. So, check it out. I'm familiar with unrequited. I know you got a heart that's undecided, just like mine. It takes its sweet time. I've been shy to dive into the deep end, 'cause I don't really wanna lose a good friend, but I might find something divine.
favorite music session. Hai Cosmate, kembali lagi bareng Siska di sini. Oke Cosmate, kita langsung aja yuk ke sesi pertama kita, yaitu Cremation, aka Reset Music Session. Cosmate pasti tahu dong apa itu Cremation. Jadi di sesi ini Siska bakal bahas tuntas nih mengenai segala jenis musik ataupun lagu. So, stay tune guys. Dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang akan ku beri? Nah, abis dengerin lagu tadi, Cosmate tahu nggak sih judul lagu tadi? Buat yang tahu lagu ini, pasti Cosmate udah gak asing lagi nih sama lagu-lagu lawas. Nah, lagu ini juga menjadi hits kembali setelah dijadikan soundtrack dalam film Miracle in Cell No. 7 yang dinyanyikan oleh Unmesh. Tapi buat Cosmate yang gak tahu lagu ini, tenang aja, karena Siska bakal bahas lagu-lagu hits versus lagu-lagu lawas, biar Cosmate gak kudet soal lagu. So, buat Cosmate yang gak tahu lagu tadi, jadi lagu tersebut itu merupakan lagu milik Koes Plus dengan judul Andaikan Kau Datang Kembali. Lagu tersebut pertama kali muncul di album volume 2 pada tahun 1970 nih Cosmate. Nah Cosmate tahu gak sih kalau lagu Andaikan Kau Datang itu merupakan salah satu karya Koes Plus yang paling terkenal. Banyak banget nih musisi-musisi Indonesia yang cover lagu ini. Dan bahkan sering banget dijadikan soundtrack beberapa sinetron maupun film. Seperti yang Siska bilang tadi, lagu Andaikan Kau Datang ini kembali menjadi lagu hits karena berhasil menjadi official soundtrack dari film Miracle in Cell No. 7 yang sempat ramai banget di dunia perfilman itu loh. Selanjutnya Siska juga mau kasih tahu nih makna dari lirik lagu Andaikan Kau Datang. Nah, for your information nih Cosmate, banyak banget yang ngira kalau lagu Andaikan Kau Datang ini menceritakan lagu tentang cinta antara dua insan. Ya emang sih, dari liriknya itu emang nampak banget menceritakan seperti itu ya Cosmate. Tapi ternyata lagu Andaikan Kau Datang Kembali bukan lagu cinta-cintaan loh, melainkan lagu ini tuh menceritakan tentang siklus hidup seseorang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Deep banget gak sih? Menarik juga ya. Untuk lagu selanjutnya, sebagian Cosmate mungkin gak asing lagi nih sama lagu ini, karena Siska bakalan puterin lagu yang udah beberapa bulan ini nangkring di top hits Indonesia. So, here we go. Tenggelam jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Ku
terjebak masa lalu yang kelam. Tak kulihat lagi cahaya cinta, dan kamu hadir coba bawa bahagia. Ketika ku masih mati rasa, karena dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna tenggelam. Lagu ini adalah lagu jebolan Indonesian Idol 2019. Mahal ini rilis tahun 2022. Kisah sempurna hits banget nih Kosmet, apalagi buat para pengguna TikTok. Mungkin Kosmet salah satunya nih yang pakai lagu Kisah Sempurna buat di TikTok. Mahal ini pernah bilang kalau lagu ini adalah bentuk ungkapan syukur karena dia telah melewati berbagai rintangan dalam hidupnya. Lagu ini juga menceritakan seseorang yang sedang terpuruk nih karena cinta, kemudian merasa beruntung karena diberikan obat oleh Tuhan. Berwujud seseorang yang mampu menyembuhkan luka sehingga mampu terlepas dari jeritan luka dari sang mantan yang pernah dicintai sedalam-dalamnya nih Kosmet. Nah Met, kita udah denger nih 2 lagu yang pernah booming pada zamannya, dan sekarang pun masih banyak didengerin sama Kosmet juga kan. Pastinya kalau kita ngomongin musik atau lagu, punya juga nih perbedaan-perbedaan di tiap zamannya. Dikutip dari klasikmusik.com, ada 3 perbedaan musik zaman dulu dan zaman sekarang nih. Yang pertama, yaitu perbedaan tren. Kayaknya kalau tren itu sendiri pasti udah gak asing di telinga kita nih. Kayak tren lagu pop, rap, dangdut, atau yang lagi booming-booming banget, ada K-pop juga. Terus nih Mate, perbedaan musik zaman sekarang dan dulu ternyata ada persaingan antara musisi yang ketat. Persaingan yang ketat ini bisa dibilang karena para musisi ini mengaplikasikan tren musik yang hampir sama loh. Nah, yang ngebuat para musisi harus terus memproduksi album dengan cepat dan langsung bisa dipasarkan. Nah, yang terakhir yaitu ada pembajakan lagu. Wah, kalau ini sih udah parah banget sih. Kalau ngomongin soal ini pasti gak ada habisnya nih, Met. Kalau zaman sekarang untuk gak dengerin lagu, kita bisa langsung mendownload di situs-situs gratis tanpa harus membayar. Atau Met nih masih ada yang suka beli kaset bajakan yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu ya? Jangan kayak gitu ya Kosmet. Wah Kosmet, lagu-lagu yang kita bahas ternyata keren-keren ya. Mau yang lawas atau yang sekarang, sama-sama punya keunikannya tersendiri. Untuk sesi remission ini bakalan berakhir dan bakalan lanjut lagi sesi motion. Kosmet jangan kemana-mana ya. Di sesi selanjutnya bakalan ada bintang tamu yang keren banget. So, kita ketemu sebentar lagi. Remission Visit Music Session. Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station. Kosmet, bosen OOTD kamu itu-itu aja saat traveling. Mau postingan Instagram kamu makin kece, Mills Beauty bikin kamu tampil makin stand out. Cus visit store-nya,
di Perumahan Saung Indah Blok C7 nomor 19A. Atau ceki-ceki di Instagram @mills.beauty. Mills Beauty makin hits, trendy, and stand out. Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week. On my favorite station. Mexico's Radio 88.9 FM. Motion Music Education. Musikos Radio 88,9 FM. Your favorite music on your favorite radio. Cosmate. Tadi Siska udah sempat bilang kan, kalau di Motion kali ini kita mau ngedatengin tamu spesial kita nih. Pada penasaran gak sih siapa? Gak usah lama-lama lagi, kita langsung kenalan aja. Oke Kosmet, jadi sekarang aku udah bersama narasumber yang dari tadi udah kita tungguin banget nih. Mungkin biar gak lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita sambut dulu nih atau perkenalan dulu nih narasumber kita, boleh Kak? Halo, namaku Sekar Mustika, biasa dipanggil Sekar. Halo Kak Sekar. Nama saya Dede Febrian, bisa dipanggil Dede. Udah. Oke, halo Kak Dede. Oke, kalau gitu biasanya sih kalau misalkan anak-anak zaman sekarang kan pasti kesibukannya tuh kalau nggak kuliah kerja nih. Kira-kira kakak-kakak ini kesibukannya apa sih Kak kalau boleh tahu? Iya, dari aku dulu ya. Kebetulan aku sibuk di semester akhir juga ya kuliah di Fakultas Teknik. Sama karena memang ini topiknya kayaknya menuju ke musik ya. Aku sibuk di ngisi-ngisi juga ngamen di beberapa kafe sama mungkin kadang weddingan juga. Oh oke. Kalau Kak Dede gimana nih Kak? Kesibukannya kira-kira? Kalau saya mah masih kesibukannya ya ngulik aja sih, ngulik lagu sama itu, sama ngisi juga bareng. Soalnya kan bareng sama dia. Oke. Berarti udah tepat banget nih narasumber yang kita undang pada hari ini ya, Kosmet. Jadi kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke sesi berikutnya. Motion Music Education. Nah, oke Kosmet, jadi karena tadi di awal kita udah perkenalan, mungkin sekarang lanjut aja kali ya, biar Kosmet nih kayaknya udah gak sabar banget, karena dari tadi juga di DM Instagram kita tuh penuh banget, jadi langsung aja. Kira-kira kasih tahu dong Kak, kayak apa sih yang membuat kakak-kakak ini terjun ke dunia musik? Dari aku ya, kalau aku basically musik itu dari keluarga, karena memang keluarga semuanya suka nyanyi. Memang rata-rata vokalis juga, jadi otomatis kesayanya juga ke dunia tarik suara gitu ya. Kalau untuk motivasi dari musisi mana sih? Kalau pas kecil lo pasti band-band zaman dulu, kayak kita dulu kan kayak Peter Pan, Ungu, zaman-zaman kita semua mungkin. Tapi kalau untuk saat ini buat masuk ke musik itu selain dari keluarga, ya tertarik karena pengen mendalami lagu-lagu satu genre dengan Adele gitu. Jadi untuk kakak Dede gimana nih? Kalau untuk saya mah lebih ke terjun ke dunia musik gara-gara satu band sih sebenarnya. Band lama tahun 60-an namanya Beatles. Itu yang bikin saya terjun ke dunia musik. Pengen belajar lagi gitu. Jadi kira-kira kan tadi Kak Sekar nih katanya terjun ke dunia musik itu awal dari keluarga. Kalau Kak Dede karena dari band ya. Oke, tadi kita udah tahu nih motivasi kenapa sih bisa terjun ke dunia musik. Berarti kira-kira kayaknya nih udah lama banget nih. Nah, kira-kira udah berapa lama sih terjun di dunia musik, Kak? Kalau dari aku sendiri ya, kalau benar-benar terjun gitu untuk manggung, pas maba gitu. Pas maba sempat awal-awal terjun di wedding, tapi itu kayak cuman apa ya? Belum benar-benar menekuni gitu. Kayak cuman diajak dan
Aku merasa aku belum profesional di situ, tapi kalau untuk merasa bukan merasa sih. Kalau untuk mulai merintis, aku benar-benar mulai merintis itu baru berjalan 1 tahun sih, 1 tahun ini. Oke, kalau Kak Dede apa sama atau beda? Kalau merintis mah emang udah lama sih, dari zaman sekolah 2018 awalnya. Berarti udah 5 tahun lah ya, udah 5 tahun. Cuman baru difokusin benar-benar fokus ya tahun sekarang, baru 1 tahun. Berarti udah lama-lama juga ya, karena udah hitungannya tahunan. Tapi kira-kira ada nggak sih selama kayak menjalani kegiatan di musik itu kayak sempat merasa bosan kah atau happy-happy aja gitu kira-kira? Pasti pasti jenuh, pasti kita lewatin apapun pekerjaannya gitu. Tapi jenuh di situ lebih ke karena mungkin aku selama ini bisa dibilangnya hanya sekedar pengamen gitu ya, penyanyi reguler atau gimana. Jadi jenuhnya itu sih di situ. Jadi kayak pengen deh nyiptain karya sendiri gitu. Jadi mungkin jenuhnya kan bagi aku sendiri menciptakan karya itu sulit. Jadi jenuh karena kok ini nggak jadi-jadi gitu. Berarti kalau Kak Dede gimana? Kalau jenuhnya ya paling karena stuck sama referensi kali ya, stuck sama referensi lagu sama musik, jadi lebih ke bingung di situ sih. Jadi kita ngulik juga masih kurang gitu ya. Paling kalau misalnya untuk bikin lagu ya masih proses lah. Oke, berarti ya namanya juga di dalam bidang musik gitu pasti ada aja rasa jenuhnya ya guys. Nah, berarti tadi kan udah disenggol juga nih ya narasumber kita tentang karya. Nah, kira-kira nih gimana sih kayak cara kita mengembangkan karya kita, atau kayak lebih simpelnya tuh nulis lirik lagu susah atau enggak sih? Dari aku sendiri udah pasti susah ya. Karena butuh kreativitas. Sebenarnya enggak sih, menurut bisa mengikuti suasana hati sebenarnya ya. Tapi berhubung aku ini memang kurang diasah kali ya untuk menulis lirik, apalagi menciptakan melodi gitu. Jadi menurut aku masih sangat-sangat sulit, tapi masih di proses belajar. Jadi doain aja semoga bisa cepat selesai. Amin. Kalau Kak Dede gimana? Tadi apa pertanyaannya? Nulis lirik lagu itu susah nggak sih? Oh ya pasti susah sih, karena kan harus ngena juga kan sama pendengarnya, terus easy listening juga kan. Ya yang susahnya itu sih buat bikin orang dengerin lagu kita gitu sih. Tapi kira-kira nulis lirik lagu itu perlu nggak sih orang-orang yang puitis, atau kayak misalkan orangnya mungkin suka baca, tapi kalau misalkan ada nih orang yang pengen bikin lagu tapi dia tuh kayak jarang baca buku, atau kayak yang nggak puitis-puitis amat, kira-kira gimana tuh, berjalan nggak tuh lirik lagunya? Saya dulu ya, kalau masalah puitis atau mungkin lebih ke pemendaharaan ini ya, bahasa ya, nggak terlalu sih. Soalnya kan yang penting kalau sebagai pemusik tuh audiens bisa suka sama karya kita loh, bisa enak. Misalnya simpelnya gini aja lah, bisa orang-orang bisa nggak dengar lagu kita terus nyanyi dengan lirik yang biasa aja, kan itu udah suatu kebanggaan gitu. Oke, kalau kakak ada tanggapan nggak kak? Ya sih, mungkin karena masing-masing orang itu beda referensi dan beda ini juga kesukaan. Jadi tergantung target pasar sih sebenarnya. Kadang ada yang lebih suka lagu-lagu yang meromantisasi gitu, atau lebih suka yang malah justru dengan bahasa asing gitu. Jadi kayak bahasa atau referensi buku menurutku nggak terlalu penting, cuman pasti berpengaruh dalam karyanya gitu. Oke, terus selanjutnya aku mau tanya juga nih, kira-kira kayak mungkin pendengar Cosmed ini pengen juga nih ngerasain caranya bikin lagu atau mengaransemenkan lagu. Itu kira-kira gimana sih kak? Kalau bikin aransemen tuh nggak semudah yang kita pikirkan ya. Karena ya yang pertama mungkin untuk aransemen lagu ya mungkin dasarnya nadanya dulu ya. Dasarnya nada, kedua melodi, ketiga harmonisasi dalam sebuah band. Itu yang bikin susah aransemen musik, itu aja sih.
Berarti untuk membuat melodi yang kayak gitu-gitu kita harus bisa memainkan alat musik, Kak. Mungkin ini kali ya, kalau dari sisi vokalis sendiri, kadang aku sendiri vokalis tapi belum bisa menguasai alat musik gitu. Tapi kadang kita kadang ide tuh muncul kadang pas lagi senandung gitu. Nah, senandung itu kan pasti ada melodinya, pasti ada nadanya gitu kan. Kita bisa konsultasi sama pemain musik. Jadi aku mau gini nih lagunya, mungkin ada kunci atau chord yang kurang pas, bisa mereka luruskan atau lebih mengindahkannya lagi. Jadi mungkin lebih ke konsul aja sih. Jadi buat teman-teman yang belum bisa main musik, jangan merasa aduh aku nggak bisa bikin lagu. Bisa aja sebenarnya, yang penting saling komunikasi aja. Intinya melodi itu kalau misalnya makan ada dessertnya gitu. Oh, jadi nggak terhalang ya kalau misalkan kayak pengen mau mengaransemenkan lagu tapi nggak bisa main gitar atau nggak bisa itu, tapi berarti nggak ada masalah ya. Kalau gitu mau tanya dong Kak, kira-kira apa sih keluh kesahnya produksian lagu? Di produksi nanti kalau misalnya kita kan suka, jadi kan referensi orang-orang beda-beda tuh kan. Kadang yang satu pengen ini, genrenya ini, satu pengen ini pengen ini. Nah itu sih yang bikin produksian kadang gagal gitu. Banyak kan gagal sih karena banyak kepala, jadi bikin gagalnya produksi. Oh, berarti tantangan dari selain kayak mood sendiri itu bisa jadi di produksian itu kayak banyak banget kepala, jadi banyak banget ide. Kira-kira itu menyelesaikannya gimana tuh Kak? Menyelesaikannya cari titik tengah sih biasa. Maunya kayak gimana? Berarti untuk pemilihan genre itu kira-kira kayak misalkan sukanya genre yang jazz nih atau enggak pop, itu tuh kira-kira bisa digabung gak sih Kak? Bisa sih sebenarnya, cuman kitanya mampu atau enggak gitu sih. Lebih ke kitanya. Oke, berarti harapan ke depannya nih karena udah lama juga terjun di dunia musik, kira-kira ke depannya tuh wishnya mau gimana sih Kak? Kalau dari aku harapan jangka pendek ya, pasti ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu berhubung aku masih solois dan masih merintis gitu. Walaupun aku solois tapi pasti pengen dong punya pemusik sendiri gitu. Jadi lebih mudah untuk menjalankan apa karya yang mau kita buat, dan lebih mudah juga kalau kita ada acara kalau kita udah punya pemusik sendiri. Itu sih untuk jangka pendek, lebih ke aku punya tim sendiri gitu. Untuk jangka panjang dan seterusnya ya pasti ingin lebih banyak karya yang diciptakan. Bukan masalah banyak yang mendengarkan atau bagaimana, karena sejatinya tujuannya ingin menjadi musisi dan melahirkan karya ya. Jadi banyak yang mendengarkan itu bonus, yang penting aku meninggalkan jejak di dunia ini. Asik, mantap betul. Kalau Kak Dede? Saya mungkin lebih ke harapan buat saya bisa maju lah, nggak stuck di sini terus gitu. Amin, karena bangun mood itu susah ya. Iya itu, semua bangun karir juga susah ternyata ya. Iya betul. Oke, karena sesi kita sudah berakhir, aku mau ngucapin makasih buat Kak Seka dan juga Kak Dede yang udah bersedia hadir di tengah-tengah kita membahas tentang seputar dunia musik. Tapi sebelum itu aku mau minta rekomendasi lagu dulu nih buat kakak-kakak. Kira-kira rekomendasiin dong Kak, lagu apa sih yang sekiranya bagus atau emang memiliki arti yang dalam? Ya sebelumnya sama-sama juga udah diundang ke sini ya. Oh iya benar. Untuk rekomendasi lagu dari Sekar dulu lah. Ya, kadang pemusik sama vokalis beda ya rekomendasinya. Kalau untuk saat ini gitu, di akhir-akhir ini aku lagi suka sama lagu Fall in Love Alone, karena memang untuk segi musik pengulangan ya itu lagi, tapi untuk dari segi vokalisnya itu tantangan. Jadi buat teman-teman boleh deh dengerin lagu itu, luar biasa banget. Oke, itu sebenarnya emang lagu hits ya. Iya. Oke, kalau Kak Dede? Kalau saya lebih suka, kalau sekarang ya lebih suka musisi muda Indonesia, Derek. Oh oke. Nah nanti mungkin bisa kita puterin kali ya guys ya rekomendasi lagunya. Oke, aku mau minta sekali lagi nih satu kata dong buat dunia musik.
Harmoni. Apa ya, bingung demi Allah. Apa ya? Dinikmati. Oke Cosmate, kita langsung puterin lagu yang tadi direkomendasiin Kak Dede yuk. Check it out. Di kota ini sehabis hujan Desember yang lalu, di kota ini dalam ruangan berpenyejuk udara. Kau dan wangimu bersanding dengan riuh angin di luar. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Di jalan ini menguning langit, berkendara denganmu. Tajam mentari menembus pelan, bening teduh matamu. Kau dan wangimu berpadu utuh, tabungan kelak rindu. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Rindu tentangmu tak pernah pergi. Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week. On my favorite station. Mouse Coast Radio 88.9 FM. Motion Music Education. Sis, masih pagi udah lama saja. Iya nih, gue bosan banget. Udah dengerin lagu terbarunya Taylor Swift yang Anti-Hero belum? Wah, dia ngeluarin lagu baru. Kok lo update banget sih? Iya dong, karena gue dengerin ini. Newsdip, Music Update. Dengarkan 30 top lagu musik terkini. Setiap pagi jam 10 sampai jam 11. Only on Musicals Radio.
Musikos 88,9 FM. Your favorite music on your favorite radio. Area Sing Along. Musikos Radio 88,9 FM. Your favorite music on your favorite radio. Kosmet, balik lagi nih sama Siska. Duh, Siska udah gak sabar banget nih mau ngobar alias ngobrol bareng sama Kosmet. Selain ngobrol-ngobrol, Siska juga bakal ajak Kosmet nyanyi bareng. Yuhu, kira-kira Kosmet yang bakal Siska telepon udah siap belum ya? Kita langsung aja yuk masuk ke sesi Asilong, area Singalong. Dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Ngerasa nggak sih, kita tuh cepet banget tiba-tiba aja udah ada di penghujung tahun 2022. Kira-kira wishlist Kosmet tahun ini udah pada tercapai belum nih? By the way, kira-kira di akhir tahun gini Kosmet udah ada gandengan buat ajak tahun baruan bareng belum nih? Atau malah ada yang masih belum move on sama mantan? Atau yang di akhir tahun malah diputusin sama mantannya? Atau malah kalian yang mutusin? Ada Kosmet yang baru aja ditembak sama crushnya, ada yang lagi falling in love. Cocok nih buat langsung cerita-cerita bareng Siska. Oke, for information nih Kosmet, tema kita sore ini di sesi Asilong adalah Back to December. Kayak lagunya siapa ya? Meskipun Back to December-nya Taylor Swift itu sedih banget, tapi tenang aja Kosmet, di sesi ini Kosmet bisa cerita happy-happy, berkeluh kesah, atau mau yang sedih-sedih kayak lagunya Taylor Swift juga boleh. Gak pakai nunggu lama-lama lagi, Siska langsung aja nih telepon Kosmet kesayangan kita semua. Area Sing Along. Halo, dengan siapa di sana? Halo, aku Nindi. Halo Nindi, apa kabarnya nih kalau Siska boleh tahu? Aku baik. Oke, Nindi asalnya dari mana nih? Aku sekarang ada di Karawang. Oke, orang Karawang ya rupanya. Kira-kira akhir ini kesibukannya lagi ngapain aja nih, Nin? Aku tuh sekarang kan mahasiswa semester 5. Jadi lagi banyak banget project-project, tugas buat UAS. Jadi isinya ngerjain tugas terus. OMG, semoga cepat selesai ya tugas-tugas buat UASnya. Oke Kosmet, sekarang Siska udah bareng Nindi nih. Kira-kira Nindi siap kan buat cerita-cerita dan nyanyi bareng sama Kosmet yang lainnya? Oh, siap banget dong. Oke, silahkan Nindi, kira-kira mau cerita apa nih? Oke, jadi Siska, aku mau cerita nih. Aku ini belum lama ini deket sama orang dan aku kayak suka banget sama orang ini. Bener-bener yang kayak aku sering deg-degan kalau lagi sama dia. Aku kayak lagi ngerasa fall in love gitu sama dia. Kira-kira dari Siska nih bisa nggak ya ngasih aku lagu yang kira-kira bisa menggambarkan suasana hati aku, karena aku pingin apa aja gitu ke sosmed, siapa tahu nanti bisa ngode dia gitu kan. Waduh, kayaknya cerita-cerita yang kayak gini nih banyak banget nih yang ngalamin. Gak cuman kan ini doang, pasti Kosmet di rumah juga punya pengalaman yang kayak gini. Pokoknya aku doain semoga di kisah cinta kalian yang baru kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Nah, untuk itu mau aku puterin nih rekomendasi lagu dari aku buat ceritanya Kak Nindi. It's You by KJ Fit
Max. Check it out. Oh, yeah. It's you, loving so easy to do. It's easy, baby. Think that I'm falling for you. It's easy. You got to get a hold of yourself. Another Sunday afternoon, and I'm still in bed with you. Nothing else I wanna do. Order from that place you like. We don't need to go outside. Something about you feels so right. Can we stay like this forever? White dress or whatever. I keep dreaming there's somewhere that we grow old together. It's you, loving so easy to do. It's easy, baby. Think that I'm falling for you. It's easy. Met you at the right time. See you and I'm still excited. Sitting on the shirt of mine. A little bit, but I like it. Snacks in the late night. We don't need to do fine dining. Make love when the sun rise. Pillow talk in the silence. Like this forever. White dress or whatever. I keep dreaming there's a somewhere that we grow old together. In a van or in a mansion. Raining but we're dancing. There's a billion people out there. Can't believe the chances. It's you, loving so easy to do. It's easy, baby. Think that I'm falling for you. It's easy, loving so easy to do. Oke, thank you buat Nindi yang sorenya udah nyempetin nemenin Siska di sesi Asilong sore ini. Dan tentunya buat Cosmate yang dari awal hingga akhir selalu dengerin MOU. Gak kerasa nih sesi Asilong udah mau selesai aja. Eits, tapi Siska gak langsung ninggalin kalian gitu aja kok. Karena Siska bakal puter lagu dulu nih dari NCT Dream, Candy. So, let's get it. 초라하게 갇혀버린 나를 보았어. 너도 날 거야, 너도 날 거야, 하지만 아직까지 사랑하는 걸. 그래 그렇지만 내 맘속에 너를 잊어갈 거야. 머리 위로 비친 내 하늘 바라다 보며 널 향한 마음을 이제는 굳혔지만 웬일인지 내게 더 다가갈수록 우린 같은 하늘 아래 서 있었지. 준비했던 많은 말을 뒤로 한 채 언제나 네 옆에
내게 하늘이 열려 있어 그래 너는 내 앞에서 있고 그래 다른 연인들을 키스를 해 하지만 항상 나는 너의 뒤에 있어야만 해 이제 그만해 나도 남자대 내 마음 너도 알고 있는 걸 알아 그래 이제 나도 지쳐서 하늘만 바라볼 수밖에 내게 하늘이 열려 있어 그래 너는 내 앞에서 있고 그래 다른 연인들은 키스를 해 왜 난 너의 뒤에 있어야 할까 햇살에 일어나 보니 너무나 눈부셔 모든 게 다 변한 거야 널 향한 마음도 그렇지만 널 사랑하는 게 아니야 이제는 나를 변화시킬 테니까 머리 위로 비친 내 하늘 바라다 보며 널 향한 마음을 이제는 굳혔지만 웬일인지 내게 더 다가갈수록 우린 같은 하늘 아래서 있었지 단지 널 사랑해 이렇게 말했지 이제껏 준비했던 많은 말을 뒤로 한 채 언제나 네 옆에 있을게 이렇게 약속을 하겠어 저 하늘을 바라보며 한 번 더 말했지 이제껏 준비했던 많은 말을 뒤로 한 채 다시 널 사랑한다고 했지 이제 언제나 네 옆에 있을게 다시 너 혼자 아냐 너의 곁에 내가 있잖아 Area Sing Along. Musikos 88,9 FM. Your favorite music on your favorite radio. Wah, udah nggak kerasa nih Kosmet. Udah 1 jam lebih Siska nemenin Kosmet. Udah saatnya juga Siska berpisah sama kalian. Tapi jangan sedih, gelisah, galau merana. Karena Siska akan balik lagi besok buat nemenin Kosmet. Di jam yang sama, jam 5 sore tentunya. Dan jangan kemana-mana juga, karena sebentar lagi akan ada acara yang gak kalah seru. Ada Mudet, Music Update dari jam 7 malam. So, tetap stay tune di 88,9 FM. Musiko Station, Siska pamit undur diri. Selamat sore, bye-bye. sepertiku suara hati kita bergema melantunkan nada-nada lagu tanpa berkata seperti syair tak beraksara. MOU Music on you. Music for your request. Musikos 88,9 FM. Your favorite music on your favorite radio.